Politisi yang dikendalikan emosi massa. Bayangkan seorang politisi modern yang berdiri di atas panggung dengan pencahayaan sempurna, setelan jas yang berkilau, senyum yang telah dilatih di depan cermin, dan pidato yang terdengar seolah penuh visi. Ia menyampaikan kata-kata yang tepat pada nada yang tepat. Namun yang mengarahkan bukan lagi suara hati atau kejujuran nurani, melainkan data yang dipetakan algoritma. Di balik layar, tim teknologinya memantau grafik emosi publik. Kapan kemarahan memuncak, kapan rasa simpati naik, kapan rasa bangga atau benci bisa dipicu. Setiap kalimat yang keluar telah melewati perhitungan. Janji yang diucapkan bukan semata komitmen, tetapi strategi yang direkomendasikan oleh sistem prediktif untuk meraih simpati dari segmen pemilih tertentu. Bahkan air mata yang jatuh di depan kamera seringkali merupakan bagian dari skenario. Karena data menunjukkan bahwa kelembutan sesaat dapat meningkatkan elektabilitas di kelompok demografis yang tepat. Politik pun menjadi pertunjukan yang diatur demi respons emosional, bukan demi kebenaran. Bahaya dari pola ini lebih dalam dari sekadar manipulasi citra. Ketika sistem politik sepenuhnya tunduk pada pengendalian emosi massa, arah sebuah bangsa tidak lagi ditentukan oleh pemikiran jangka panjang, melainkan oleh tren sesaat. Kebijakan yang seharusnya melindungi masa depan digantikan oleh kebijakan yang memuaskan opini publik sementara. Pemimpin menjadi aktor, dan rakyat menjadi penonton yang emosinya dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Potensi kerusakan dari kondisi ini sangat mengerikan. Pertama, ia menciptakan generasi pemimpin tanpa kedalaman moral. Mereka dilatih untuk membaca data, bukan membaca hati rakyat. Mereka terbiasa mengikuti grafik popularitas, bukan prinsip. Akibatnya, nilai kejujuran dan integritas menjadi barang langka, digantikan oleh kelicinan dalam mengelola persepsi. Pemimpin seperti ini akan selalu memilih langkah yang mempertahankan citra, meski harus mengorbankan keadilan. Kedua, sistem ini menghancurkan kemampuan rakyat untuk berpikir kritis. Ketika semua narasi publik dibentuk oleh algoritma, rakyat kehilangan akses pada informasi yang beragam dan objektif. Mereka hanya menerima potongan realitas yang dirancang untuk memperkuat emosi tertentu. Dalam jangka panjang, masyarakat akan terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai, karena masing-masing hidup dalam gelembung persepsi yang berbeda. Perpecahan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi perpecahan realitas, dan itulah kondisi yang paling mudah dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan. Ketiga, algoritma yang mengendalikan politik dapat digunakan untuk memicu krisis buatan. Satu isu dapat diperbesar hingga menutupi isu yang lebih penting. Satu tokoh dapat dijatuhkan dalam hitungan jam dengan gelombang kebencian massal yang direkayasa. Bahkan konflik bersenjata dapat dipicu hanya dengan memainkan narasi yang memanipulasi rasa takut dan marah rakyat. Pada titik ini, kedaulatan sebuah bangsa dapat hancur tanpa peluru, cukup dengan penguasaan arus informasi. Kerusakan ini tidak berhenti di level pemerintahan. Ketika rakyat terbiasa memilih pemimpin berdasarkan emosi yang mereka rasakan dari media, bukan dari rekam jejak dan visi yang jelas, kualitas demokrasi akan menurun drastis. Politik akan menjadi kontes popularitas yang dangkal, di mana yang terpilih adalah mereka yang paling pandai menciptakan momen viral, bukan mereka yang paling mampu memimpin. Dalam beberapa dekade, ini dapat melahirkan peradaban yang dipimpin oleh figur yang sepenuhnya dibentuk oleh pasar opini, tanpa pijakan nilai atau strategi keberlanjutan. Pada akhirnya, politik yang dikendalikan oleh emosi massa adalah politik yang kehilangan kompas moral. Ia bukan lagi medan untuk memperjuangkan keadilan, melainkan arena untuk mempertahankan panggung. Bahayanya, begitu sistem ini mapan, rakyat pun akan sulit membedakan antara kepemimpinan sejati dan akting yang meyakinkan. Mereka akan terbiasa dengan pemimpin yang selalu hadir di layar, namun jarang hadir di lapangan, yang pandai berbicara tentang rakyat, namun jarang berbicara dengan rakyat. Jika pola ini tidak diputus, kita akan menyaksikan lahirnya generasi yang kehilangan iman pada politik.
Rakyat yang kecewa akan mundur dari partisipasi, meninggalkan panggung hanya untuk diisi oleh mereka yang paling pandai memainkan emosi. Dan saat itu terjadi, demokrasi hanya akan menjadi nama tanpa jiwa. Tinggal ritual 5 tahunan yang memindahkan kekuasaan dari satu aktor ke aktor berikutnya. Memulihkan keadaan ini memerlukan keberanian rakyat untuk menuntut pemimpin yang berpegang pada kebenaran meski tidak populer. Dibutuhkan kesadaran bahwa keadilan seringkali lahir dari keputusan yang tidak disukai banyak orang, tetapi benar untuk masa depan. Dan yang terpenting, diperlukan pendidikan politik yang membebaskan pikiran rakyat dari cengkeraman algoritma, membiasakan mereka menilai pemimpin dari tindakan nyata, bukan dari kilauan di layar. Karena jika tidak, kita akan terbangun di suatu hari dan mendapati bahwa negara ini tidak lagi dipimpin oleh manusia yang berpikir, tetapi oleh sistem yang mengatur naskah kehidupan kita, sementara kita hanya menjadi figuran dalam drama yang kita kira nyata.